Halo teman-teman, jumpa lagi dalam Echo Design and Build channel dan Fanspage. Ya, di sini kita kemarin sudah belajar bagaimana cara membuat terakhir itu bagaimana membuat menghias dinding dengan keramik ya, ditambah dengan input. Nah, misalnya ada hiasan seperti lukisan, objek, dan SketchUp juga dari luar kita import. Mungkin sebelumnya minta maaf dulu teman-teman karena ini saya lokasi ada di proyek, jadi mungkin kalau ada gangguan suara seperti battle atau gerinda mungkin maklumin saja ya. Yang penting ada suaranya bisa kedengaran di sini. Nah, di sini terakhir kita belajar yang saya sebutkan tadi ya. Nah, kita lanjutkan dengan bagaimana yang saya sebutkan juga pada hari sebelumnya, itu bagaimana cara membuat supaya lebih indah waktu rendering. Itu kita perlu pencahayaan dari misalnya lampu atau yang lainnya ya. Misalnya objek lampu di sini nanti kita kasih downlight atau lampu baru. Mungkin teman-teman bisa lihat ya. Di sini kita perlu untuk pencahayaan, kita perlu lampu, kita import dulu misalnya lampunya modelnya seperti apa. Misalnya kita kasih downlight di sini ya. Nah, ini terakhir kemarin kita belajar gimana kita kasih downlight di sini, misalnya downlight seperti ini aja ya, kita import. Nah, ini kita import, misalnya kita taruh di misalnya kira-kira di tengah sini. Nah, seperti itu. Misalnya di depan WC ini kita mau kasih juga, misalnya kita copy, kita edit pass in place. Jadi kalau misalnya dibilang pass in place itu berarti di tempat yang sama kita mengkopinya ya. Jadi misalkan ditaruh di sini, ini contoh aja ya. Nah, jadi kalau teman-teman mau teliti lagi menempatkannya, tinggal teman-teman atur saja. Nah, ini bisa kita atur di sini langsung. Jadi kita mau ganti material yang ada di sini. Ini materialnya namanya spot emissive. Jadi bisa kita atur seperti ini ya. Ini bisa kita atur seperti ini. Nah, ini ada emissive di sini. Kalau misalnya teman-teman mau ubah itu emissive itu apa sih maksudnya? Kalau material emissive itu jadi dia waktu di render nanti bercahaya, mengeluarkan ininya sendiri, apa namanya, cahayanya sendiri seperti itu. Jadi material yang menghasilkan cahaya. Nah, di sini kebetulan memang sudah ada emissive-nya ya. Jadi kalau misalnya belum ada, kita tinggal kasih di sini emissive, nanti muncul yang begini. Jadi kalau misalnya set awalnya tidak ada ya, misalnya kita delete ini, dia tidak ada begini. Nah, kalau misalnya mau kita tambah, tinggal kita tambah emissive di sini. Nah, gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman mau atur bagaimana bentuknya emissive biar berpendar karena cahaya, tinggal ditambah aja seperti itu. Ini misalnya kita tambah misalnya 5, terus warnanya misalnya bisa kita atur juga, misalnya seperti ini. Nah, ini bisa. Nah, terus kalau misalnya ini kan sudah berubah jadi begini ya. Nah, ini tandanya dia sudah aktif emissive-nya ya. Misalnya teman-teman mau taruh lagi misalnya di bawah apa namanya, lemari gantung ini ya, lemari kitchen set yang gantung ini, misalnya mau teman-teman kasih misalnya efek seperti apa namanya, LED strip begitu panjang misalnya, atau yang lain misalnya lampu panjang yang jelas dia sumber cahaya, bisa diatur seperti ini. Nah, sorry, ini kita ini aja, misalnya dia posisinya di tengah sekali, kita bikin kira-kira aja ya. Jadi teman-teman kalau misalnya mau taruh yang di pinggir atau di mana, tinggal teman-teman atur aja. Cuma yang jelas prinsipnya seperti ini. Nah, ini misalnya apa namanya, seperti ini. Misalnya lampunya mau kita taruh di sini ceritanya. Ini kita masukkan aja dulu kalau misalnya ada efek masuknya seperti itu ya. Misalnya minus 0,02 misalnya. Nah, seperti itu. Ini kan kalau kita lihat, kayaknya terlalu dalam. Kita masukkan 0,01 aja ya. 0,01 misalnya. Nah, ini kan seperti ini ya. Nah, sepertinya juga terlalu dalam juga ya. Misalnya 0,005 misalnya, bisa enggak ya? Ah, bisa. Nah, ini misalnya ini tetap mau kita gunakan tadi, yang ini tadi. Jadi kita tinggal pakai ini aja ya. Tinggal dikasih begini. Nah, seperti itu. Nah, kita balik ke scan awalnya nih, bisa coba kita render. Nah, jadi kalau teman-teman mau kasih juga lampu gantung di sini misalnya ya bisa juga. Jadi ini terakhir kita sekalian mau lihat
bentuk yang, karena sebelumnya belum kita render ya, yang untuk tutorial sebelumnya yang kita bikin apa namanya keramik dinding itu, efeknya kita belum lihat ya. Jadi sebelumnya kita save dulu biar nggak berat ini. Jadi nanti kita render dulu, kita pakai render yang ringan aja nanti ya. Cara render ringannya seperti yang kita ajarkan di video-video sebelumnya. Jadi kalau teman-teman belum nonton video sebelumnya bisa teman tonton ya. Di sini kalau makin berat, yang jelas makin berat model kita, materialnya makin banyak, jadi dia nge-save-nya jadi agak lama. Begitu juga kalau kita minta, misalnya kita import suatu objek 3D ya, kita juga makin banyak materialnya, makin susah bentuk ininya, makin rumit bentuk apa namanya objek 3D-nya, makin berat ya, seperti begitu. Nah ini coba kita render dulu ya. Nah ini kita kasih aja yang ray trace-nya ini agak besar aja, 0,05. Jadi kalau settingan defaultnya itu kan minimal 0,001, jadi makin kecil makin minimum dia makin teliti, tapi makin lama ngerendernya. Jadi kita pakai yang defaultnya aja 0,05. Nah, seperti begitu. Nah, kalau mau teman-teman mau naikkan bisa juga, cuma nanti makin lama dia ngerendernya. Nah, misalnya seperti ini ya. Nah, kita coba render dulu. Jadi habis ini mungkin kita langsung ke finishnya ya. Jadi mungkin dipotong videonya ya. Dipotong videonya. Seperti itu ya. Iya, ini ya teman-teman, kalau apa namanya sudah di render ya, ini hasilnya finish terakhirnya seperti begini. Jadi kalau dilihat ya, di sini kan ada apa namanya, kita bisa style ya. Mungkin kalau misalnya terlalu agak gelap, teman-teman bisa style exposure-nya misalnya seperti ini. Nah, terus kontrasnya juga bisa kita atur mau seberapa. Nah, seperti ini misalnya. Jadi ini memang tergantung hasil finishing dari di sini. Kalau kita lihat ya, ada di sini V-Ray Asset Editornya, ray trace-nya kalau kita makin kecil dia makin teliti, cuma memang mungkin agak lebih lama buat ngerendernya. Nah, jadi kalau dilihat seperti ini, kalau misalnya teman-teman lihat ini apa kayak hiasan di dinding, apa keramik di dinding ini misalnya kurang maksimal, misalnya terlalu kecil, bisa diatur saja nanti di bagian sininya, di bagian di sininya ya. Sorry, di bagian sini. Nah ini tinggal diatur aja. Ya misalnya terlalu kecil ya, untuk kalau menurut teman-teman terlalu kecil. Nah di sini bisa diatur. Misalnya dibikin perbesar lagi, misalnya dari 0,25 misalnya jadikan 0,5 atau 1 sekalian. Seperti begitu. Jadi kalau dia lihat hasil rendernya kan memang sepertinya memang kurang apa namanya, kurang bagus ya, karena memang resolusi buat apa namanya, buat ininya terlalu kecil ini, settingan ray trace-nya. Nah ini pengaruhnya besar nih ray trace ini. Jadi makin kita perkecil misalnya 0,01, dia makin teliti, enggak blur begini ya materialnya. Tapi juga makin lama ngerendernya, seperti itu teman-teman. Nah ini kalau sudah misalnya begini, tinggal kita save, misalnya kita taruh di mana, misal jadi file JPG atau apa ya, tinggal teman-teman atur saja di sini. Misalnya kita taruh di dokumen, kita jadikan JPG. Nah ini seperti gini ya. Nah misalnya kita jadikan contoh view berapa ya, atau di picture saja kita taruh. Nah misalnya contoh view 6 misalnya, ini sudah direvisi ya 6. Nah misalnya seperti ini, tinggal kita save, nanti bisa kita buka di sini. Nah misalnya kita bisa buka di sini di pictures. Nah ini teman-teman bisa lihat nanti di sini hasilnya seperti ini. Jadi dia yang awalnya memang kita kalau misalnya mau resolusinya agak tinggi, berarti kan ininya apanya, yang ray trace-nya tadi bisa kita atur lagi. Mungkin seperti itu aja teman-teman. Ini bisa kelihatan di sini. Ini yang tadi lampunya di sini, yang di bawah lemari gantungnya buat kitchen set, sama lampunya di sini dia
dia bisa kelihatan. Jadi kalau teman-teman mau atur seperti itu. Mungkin ada lagi pengaturan yang lain sebenarnya yang mungkin membuat tampak lebih realistik buat di rendering still image-nya V-Ray ya. Nanti kita pelajari selanjutnya. Jadi dia bisa bikin di sini seperti ya nanti dilihat lah di sini. Nanti pengaturannya ada di sini nanti. Tapi nanti kita pelajarin ini. Jadi istilahnya seperti ada bloom efeknya sama glare efeknya. Glare itu seperti apa ya, silau begitu ya kalau kita lihat kalau di foto-foto real. Kalau real image seperti itu. Mungkin untuk pelajaran kali ini itu saja teman-teman yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Keep learn, keep creative. Terima kasih.